itu relate banget loh sama aku, Dit. Jadi kenapa film itu begitu menyayat? Karena memang relate sama apa yang terjadi di kehidupan. Di kehidupan kita. Review film singkat barengan Tika Priatakusuma, dan kali ini masih ditemenin sama Adit. Adit siapa dong? Terangin. Saya Gusti Aditya Zulaminur. Iya. Biasa dipanggil Adit. Tahu kan kalau lengkap gitu namanya dipotong pajak. Kalau ada penghasilannya. Dia ini ponakan saya yang kebetulan memang suka sama film Thailand. Film spesifik film Thailand. Kamu kan suka ke Koreaan ya? Kenapa film Korea nggak suka? Suka juga sih. Oh, berarti Suka nggak juga. spesifik dong. Tapi ya beda aja. Iya. Karena kadang jarang yang suka Thailand kan, walaupun akhirnya kayaknya setahun 2 tahun yang lalu mulai orang juga banyak yang suka ya sama film Thailand. Nah, ini bisa dibuktikan dengan tayangnya film How to Make a Million Before Grandma Die. Karena ini termasuk salah satu film yang booming banget di Indonesia. Booming banget sampai banyak layar lah tayang. Betul, kalau menurut gue sih ini kayaknya relate sama kita berdua, ya. Yeah. How to Make a Million Before Grandma Dies gitu. Film Thailand yang ada di tahun 2024 kalau nggak salah. Ya, Ika akhirnya memutuskan untuk nonton itu sama teman-teman. Ternyata film ini memang berurai air mata, ya. Membuat tampak seperti ada yang lagi meninggal di sana, nggak bisa nafas karena itu berasa banget ngelihat Mama Nai itu adalah ibu saya, neneknya Adit gitu. Adit mungkin saksi sejarah di mana biasanya Mama setiap hari Sabtu Minggu kemarin ya suka duduk aja di luar gitu nungguin kedatangan anak-anaknya. Kadang-kadang ada yang datang, kadang-kadang yang ada juga yang enggak. Nah, makanya kenapa film ini sangat relate bagi kami berdua karena itu. Tapi ternyata kalau buat seorang Adit, film A Million Make to Hey Grandma itu How to Make a Million Before Grandma Dies itu tidak senangis yang Adit harapkan. Betul. Kenapa? Karena sebagai yang tinggal sama nenek ya, gitu kan. Jadi sebetulnya ceritanya menarik gitu ya, dan memang sedih juga gitu. Cuman buat Adit pribadi, karena yang dari kecil tinggal sama nenek tuh berasa ceritanya tuh gak dibikin untuk bonding si cucu. Tidak dibangun sih ceritanya. Sebetulnya bisa, tapi mungkin bertahun-tahun nontonnya. Tapi menurut kita cerita dulu ya, How to Make a Million for Grandma Dies ini sekarang bisa dibilang film dengan penghasilan terbesar melewati film medium, film horor, film Thailand yang bergenre horor. Dan saking terkenalnya, biasa kan Indonesia mah kalau terkenal gitu kan suka ada aja yang diundang untuk jadi brand ambassador. Nah, yang menarik di film How to Make a Million Before Grandma Dies, panjang tuh judulnya teh ya. How to Make aja ya, si film How to Make ini kan pemainnya itu ada si Bilkin. Bilkin itu yang pemain yang laki-lakinya, pemeran utamanya. Terus ada Tontawan Tanti Vejakul. Iya, dia tuh racing star sih. Oh iya, yang jadi sepupunya itu yang ngurus aki-aki ya, yang dapat hadiah rumah. Nah, ada lagi yang terkenal itu, dan paling terkenal dan banyak fansnya di Indonesia adalah Usa Semkung yang menjadi Amah. Iya. Ya, sampai dipanggil ke sini kan? Ke sini jadi brand ambassador apa gitu ya, Indonesia biasa. Nah, kalau kita cerita sedikit ya tentang film How to Make a Million Before Grandma Dies, ini dibuka scene itu dari mereka lagi ziarah di kuburan, dimana waktu itu Amah berpesan, kalau aku meninggal, aku pengen kuburannya kayak begini gitu. Nah, si Amah ini punya 3 anak, betul ya? Betul. Anak pertama itu kerja, anak kedua tuh ibunya si Bilkin itu kan kerjanya serabutan lah gitu di toko kalau nggak salah. Anak terakhir yang bungsu yang laki-laki, nah itu lebih serabutan lagi gitu. Nah, si Bilkin ini adalah cucunya si Amah yang tadinya nggak pernah peduli sama Amah.
tapi melihat seorang temannya yang mendapat warisan rumah dari seorang kakek yang selama ini dirawat sama dia, kakeknya kalau nggak salah ya. Jadi dia si temennya ini ngerawat kakeknya, pas meninggal dia yang kebagian paling besar warisannya. Nah itu yang membuat dia akhirnya, wah gue juga bisa nih, kan si amah aku punya rumah gitu. Jadi kalau meninggal nanti mungkin yang dapat warisan terbesar adalah dia. Tapi ternyata amah tuh nggak bisa dirayu begitu aja. Dan seorang ibu ternyata apapun anaknya kelakuannya kayak gimana tetap aja dibela gitu kan ya. Walaupun dia sakit sampai dia merelakan rumahnya, itu relate banget loh sama aku, Dit. Jadi kenapa film itu begitu menyayat, karena memang relate sama apa yang terjadi di kehidupan. Di kehidupan kita gitu. Jadi ya seperti itu. Filmnya ya itu tadi, kalau Thailand itu happy nggak happy gitu ya. Happy ending karena apa? Karena ternyata neneknya selama ini menabung untuk si Bilkin ini, saha sih nama Tom Chan lah gitulah pokoknya namanya ya. Nggak pernah inget namanya, yang penting tokohnya di situ nabung untuk bisa beli rumah ya buat si di masa depannya. Tapi ternyata walaupun itu uangnya dikasih buat si anak ini memutuskan bahwa uang itu dipakai untuk membangun kuburan untuk neneknya gitu. Jadi sesuai dengan permintaannya. Jadi memang ya itu happy ending tapi nggak happy juga gitu. Terus yang adegan yang paling menyayat hati adalah ketika dia minta, si amah ini minta ikut pulang sama ibunya. Saya mau ikut gitu kan. Sama satu lagi waktu di adegan, banyak ternyata adegan di panti jompo yang pengen pulang, yang akhirnya dirawat di rumahnya si ibunya Bilkin itu. Dan terakhir yang setiap dia ngetukin peti mati, amah kita ada di sini gitu, amah kita ada di situ gitu. Itu syut terharu terenyuh. Adit juga banyak omong, ternyata Adit sedih kan kalau aku ceritain kan. Kalau nonton enggak, tapi kalau lihat muka aku kamu sedih. Berasa. Jadi gitu, kalau memang nyari yang sedih-sedih tapi ada lucunya juga, karena tetap ya Thailand itu ada lucu, ada sedihnya, ada takutnya juga sih. Ada lucu-lucuannya aja gitu. Boleh ditonton How to Make a Million Before Grandma Dies.